Ya, pengelolaan bengkel sepeda motor. Materi kita sambungan yang kemarin, minggu lalu tata letak bengkel. Ya, minggu kemarin kan alasan pemilihan tempat pembuatan bengkel. Nah, sekarang kita masuk ke tata letak. Jadi tata letak itu kita memposisikan komponen-komponen atau orang-orang tempatnya dengan kondisi sesuai dengan bengkel yang kita butuhkan dan bengkel yang sudah banyak umum dipergunakan. Oke ya. Dengan saya Abdullah dari Salam untuk kelas 12 ya. Nah, perencanaan tata letak mencakup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan. Tujuan dari penyusunan tata letak adalah untuk mencapai suatu sistem produksi yang efisien dan efektif. Nah, efisien berarti menghemat ya. Efektif berarti lebih cepat ya. Kemudian melalui pemanfaatan peralatan yang optimal. Nah, kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. Ketiga, aliran bahan dan produksi yang lancar. Keempat, kebutuhan persediaan yang rendah. Kelima, pemakaian ruang yang efisien. Keenam, ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Tujuh, biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Kedelapan, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. 9, keselamatan kerja yang tinggi. 10, suasana kerja yang baik. Ya, dalam membangun atau memilih bangunan, maka harus diperhatikan bentuk-bentuk bangunan yang akan Anda jadikan bengkel. Ya. Ini contoh layout yang umum digunakan, dijadikan dasar bengkel-bengkel resmi, di mana idealnya setiap bengkel mempunyai tempat-tempat sebagai berikut. Nah, ini tempat-tempatnya ya. 1, ada ruang tunggu konsumen. Nah, jadi ruang tunggu ya yang pertama. Kedua, D, meja penerima tamu. C, tempat servis. D, gudang spare part. E, toilet atau loker mekanik. Terus F, ruang konsultasi konsumen. G, dan lain-lain. Nah, di sini ada alasannya ya. Kenapa harus dibuat ruangan-ruangan tersebut? Nah, ini saya sudah buat alasannya ya di sini. Alasan dan penjelasannya. Ruang tunggu. Nah, ruang tunggu konsumen sebaiknya bisa dilihat dari luar bengkel. Hal ini dapat digunakan untuk menarik calon konsumen yang mungkin merasa nyaman jika ada salah seorang temannya sedang servis motor di tempat tersebut. Jadi ruang tunggu sebaiknya kalian bisa menyediakan tempat ruang tunggu yang di luar ya, di luar, dan itu bisa menarik minat dari penglihatan sekitar dan juga bisa menarik apabila ada seorang temannya yang lewat atau apa, yang satu sedang servis, yang satu sedang lewat. Nah, itu bisa menarik konsumen juga ya. Kemudian ruang tunggu juga harus mempunyai akses untuk konsumen yang dapat melihat langsung sepeda motor mereka yang diservis, karena hal ini akan memberikan kenyamanan dan ketenangan pada konsumen. Jika bengkel mempunyai sistem pembuangan yang baik, maka sepeda motor dapat diservis dengan arah membelakangi konsumen. Tapi jika tidak, maka sepeda motor yang diservis sebaiknya menghadap konsumen. Nah, jadi ini poinnya di sini ya. Apabila kalian membuat bengkel, sistem pembuangannya, jika ada sistem pembuangan, ya, sistem pembuangan gas buang, ya. Nah, itu sebaiknya arahnya membelakangi konsumen. Ya, jadi spakbor di belakang. Spakbor itu ada di depan konsumen. Tapi apabila tidak ada sistem gas buang, nah ini servis sepeda motor sebaiknya menghadap konsumen, jadi kepalanya ke depan. Kemudian tempat servis tune up memiliki banyak kit servis memang menguntungkan karena berhubungan dengan kapasitas unit yang diservis. Tetapi fasilitas dan kenyamanan tidak dipungkiri merupakan faktor yang dapat menentukan konsumen mau datang atau tidak. Jadi maksimal ruang untuk tempat servis dan fasilitas lainnya. Ya. Kemudian tempat servis harus bisa dilihat oleh konsumen dari ruang tunggu dan juga orang yang lewat di depan bengkel.
Karena bengkel adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, maka ini dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan segala fasilitas yang ada. Usahakan arah parkir sepeda motor yang diservis menghadap sebelah kiri dari mekanik, karena orang yang tidak kidal lebih nyaman memarkir kendaraan ke arah kirinya. Ya. Kemudian gudang spare part. Nah, gudang spare part harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh petugas penerima servis. Konsumen dan mekanik bisa dengan mudah membeli atau mengambil spare part kepada petugas penerima servis. Maka letak sebaiknya di belakang petugas penerima servis, tetapi di display sehingga mudah dilihat oleh konsumen dan menarik ya. Jika perlu, sebagian besar gudang dari kaca, sehingga isi atau kelengkapan dari gudang dapat dilihat oleh konsumen. Nah, jadi ada display di belakang penerima servis. Nah, di situ kalian bisa dikasih spare part disimpan di situ. Nah, kemudian toilet dan musola. Sediakan toilet yang representatif ya. Banyak kasus di mana ada orang yang fanatik memilih suatu tempat hanya karena toiletnya bersih. Nah, representatif ya. Jadi toilet usahakan bersih, rapi dan nyaman digunakan. Kemudian fasilitas air dan maupun yang segi lainnya, terus kemudian pengesaringannya, pembuangannya itu lancar. Nah, itu jadi suatu tempat penilaian untuk beberapa orang. Kemudian walau pelayanannya biasa saja, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan. Jika memungkinkan, sediakan musola sehingga memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Ya, berikan tempat musola. Jadi pada saat menunggu, nah itu bisa mungkin beristirahat di musola setelah sholat atau ngaji dan yang lain. Ya. Kemudian ruang konsultasi. Nah, ini penting ya. Ketika menghadapi konsumen yang tidak puas atau ada kendala. Nah, itu konsumen itu usahakan tidak marah-marah di depan semua orang, karena itu akan menjatuhkan image dari bengkel kalian dan juga bisa menurunkan nilai. Jadi usahakan ruang konsultasi itu disediakan pada saat ada trouble atau pada saat ada konsumen yang sudah turun mesin dan dia tiba-tiba komplain. Nah, itu tidak komplain di depan atau di pondex ya, tapi disediakan ruangan konsultasi sendiri ya. Satu, bisa nyaman dan juga ada, usahakan ber-AC atau berkipas untuk mendinginkan konsumen ya, dan juga bisa tetap tidak mengganggu baik mekanik maupun konsumen yang lainnya ya. Dan juga ruang konsultasi juga bisa berfungsi sebagai kantor Anda atau penanggung jawab bengkel untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasinya. Nah, biasanya ruang konsultasi itu disimpan di tempat ruangan kepala mekanik ya, atau kepala bengkelnya, atau di ruangan SRB asesor. Nah, jadi tidak di depan atau tidak di front desk ya. Kemudian locker atau ruangan istirahat mekanik. Bila masih ada ruang, maka sediakanlah ruang locker atau ruang penyimpanan ya, dan juga ruang istirahat untuk mekanik ya, bergantian atau beristirahat. Kemudian para mekanik juga karyawan biasanya membutuhkan privasi untuk ganti atau istirahat. Tempat tersebut bisa dijadikan ya, pertama bisa jadi ajang curhat antar mekanik, bisa juga mengenai pelayanan konsumen, dan juga bisa sharing-sharing masalah teknik, dan juga bisa observasi, sharing-sharing, menimbulkan kreativitas juga. Bisa juga melihat apa nih yang kurang dari bengkel Anda, apakah dari segi pelayanan, apakah segi promosi. Nah, itu biasanya mekanik-mekanik itu disitulah pada saat sambil nyantai, sambil ngopi, sambil otak dingin, nah itu saling curhat-curhatan ya, asal jangan curhat gaji aja. Oke ya, materi cukup sampai sini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.